Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ed Mulyati melanjutkan tugas buku kerja studi kasus komprehensif PBJB untuk PPK tipe C 2024, kompetensi mengelola PBJB secara swakelola, melengkapi lampiran 11 kontrak pelaksanaan swakelola. Kontrak swakelola setelah setelah pelaksanaan kita membuat kontrak swakelola antara PPK dengan penyedia swakelola. Judulnya kontrak swakelola untuk melaksanakan swakelola pengadaan, swakelola penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil, nomor 099-SP-Dinkes-4/2024. Kontrak swakelola ini berikut semua lampirannya. Selanjutnya disebut kontrak dibuat dan ditandatangani di Kota Ek pada hari Senin tanggal 15 April 2024 antara 1. Ed Mulyati SHMH sebagai pejabat penandatangan kontrak yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Ek yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Raya nomor 36 Kota Ek 5011 berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Ek nomor 22/Dinkes-1/2024. Selanjutnya disebut pejabat penandatangan kontrak. Dan kedua, Indah Wulandari SKP.BD selaku Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Regional Kota Ek yang berkedudukan di Jalan Sehat nomor 16 Kota Ek berdasarkan kartu identitas nomor 1985-12-34567 berdasarkan surat keputusan Kepala Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Regional Kota Ek nomor 45-IBI-12-2020. Selanjutnya disebut pelaksana swakelola. Kemudian isi dari kontrak itu mengingat bahwa sebagaimana uraian tersebut ini diuraikan antara lain pejabat penandatangan kontrak telah meminta pelaksana swakelola untuk menyediakan barang dan jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK terlampir dalam kontrak ini. Kemudian uraian selanjutnya sebagai berikut. Kemudian peristilahan dan ungkapan dalam kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran kontrak. Kemudian ketiga, dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang terpisahkan dari kontrak. Ini A. Adendum kontrak apabila ada, B. Pokok perjanjian, C. Syarat-syarat umum kontrak (SSUK), D. Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK), E. KAK, F. RAP, G. Portofolio, H. Proposal, dan I. Dokumen lain yang terkait. Selanjutnya disebutkan dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan dan seterusnya. Kemudian hak dan kewajiban timbal balik pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana swakelola sebagaimana disebutkan sebagai berikut. Selanjutnya diuraikan di situ. Kemudian keenam, pembayaran dilakukan sesuai dengan SSKK. Kemudian ketujuh, kontrak ini dimulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani. Dengan demikian, pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana swakelola telah bersepakat untuk menandatangani kontrak ini dan tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Kemudian ditandatangani
untuk dan atas nama pejabat penandatangan kontrak Ed Mulyati SHMH, kemudian untuk nama pejabat pelaksana swakelola IBI Regional Kota Ek Indah Wulandari SKPD sebagai ketua. Selanjutnya ini memasuki syarat-syarat umum kontrak SSUK. A. Ketentuan umum. Kemudian selanjutnya D. Definisi sebagaimana uraian berikut. Kemudian penerapan. Isinya SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan dalam dokumen kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam pokok perjanjian. Kemudian bahasa dan hukum ini sudah umum. Kemudian keempat, perbuatan dilarang dan sanksi. Kemudian korespondensi, kemudian wakil sah para pihak. Kemudian 7 perpajakan, ke-8 pengalihan, ke-9 pengabaian, ke-10 kemitraan. Kemudian B. Pelaksanaan kontrak. Ini sebagaimana syarat-syarat di ini pada umumnya. Kemudian C. Penyelesaian kontrak terdiri dari serah terima pekerjaan, layanan tambahan. Kemudian D. Perubahan kontrak, adendum kontrak. Ini syarat-syaratnya secara umum. Kemudian keadaan kahar. Kemudian E. Penghentian dan pemutusan kontrak. Ini secara umum ada penghentian kontrak, pemutusan kontrak disebutkan. Terus pemutusan kontrak dan pejabat penandatangan kontrak. Kemudian pemutusan kontrak oleh pelaksana swakelola. Kemudian selanjutnya berakhirnya kontrak poin 27. Kemudian F. Pembayaran kepada pelaksana swakelola. Nilai kontrak, pembayaran. Kemudian penangguhan pembayaran. G. Penyelesaian perselisihan, itikat baik. Uraiannya sebagai berikut. Penyelesaian perselisihan diuraikan sebagai berikut. Lain-lain penggunaan dokumen kontrak dan informasi. Kemudian ke-34 hak atas kekayaan intelektual. Nomor 35 penanggungan dan risiko. Selanjutnya ke-36 laporan hasil pekerjaan. Terus 37 kepemilikan dokumen sebagai berikut. Sekarang untuk syarat-syarat khusus kontrak SSKK, yaitu pertama klausul dalam SSUK 1 korespondensi. Itu pengaturan dalam SSK disebutkan alamat para pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak, nama Dinas Kesehatan Kota Ek, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Raya nomor 36 Kota Ek 5011, telepon, website, email, faxmail. Kemudian pelaksanaan kontrak, nama Ikatan Bidan Indonesia IBI Regional Kota Ek, alamat, telepon, website, faxmail, email. Kemudian wakil sah para pihak sebagai berikut: untuk pejabat penandatangan kontrak Indah Wulandari SKPD. Untuk pelaksana swakelola yaitu Okta Handriansa SKP MKM. Kemudian tim pengawas Dani Iswandi sebagai wakil sah pejabat penandatangan kontrak. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini dilaksanakan 18 April 2024. Selanjutnya pelaksana swakelola harus menyelesaikan pekerjaan selama 1 hari kalender, atau pelaksana swakelola harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal kontrak swakelola ditantangi sampai dengan tanggal 18 April 2024. Selanjutnya keempat, fasilitas yang diberikan oleh pejabat komitmen meliputi sound system, mic, ruang tempat kegiatan, kemudian menyediakan kursi, kemudian pengadaan barang dan jasa melalui penyedia,
Kebutuhan barang jasa yang dilaksanakan oleh pelaksana swakelola antara lain biaya personil, biaya kegiatan, A. paket rapat habdai, kemudian honorarium narasumber, C. pembuatan spanduk, E. pembuatan laporan terdiri dari laporan pendahuluan dan laporan akhir, keempat biaya administrasi terdiri dari biaya komunikasi, alat tulis kantor dalam kurung ATK, kemudian penyimpanan data dan dokumentasi, perpanjangan waktu, pejabat penandatangan kontrak berdasarkan pertimbangan tim pelaksana menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu untuk berapa lama, paling lambat 3 hari kerja setelah pelaksana swakelola meminta perpanjangan. Kemudian pemberian kesempatan, ketujuh, tidak ada pemberian kesempatan kepada pelaksana sekolah untuk menyelesaikan pekerjaan. Kedelapan, serah terima pekerjaan, serah terima dilakukan pada 18 April 2024. Selanjutnya layanan tambahan yang harus disediakan oleh pelaksana swakelola itu tidak ada. Pemutusan kontrak oleh pelaksana swakelola, batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 2 hari kalender. Kemudian pembayaran ini sangat penting. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara bertahap, yaitu pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan secara tahapan, yaitu sebanyak 2 tahap. Tahap pertama pembayaran 30% dari nilai kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan sub output berupa laporan pendahuluan. Tahap kedua sebesar 7% dari nilai kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan sub output berupa berita acara terima pekerjaan dan menyampaikan laporan akhir. Kemudian PPK mengajukan SPP kepada PPSPM maksimal 5 hari kerja setelah pengajuan dari pelaksana swakelola. Kemudian kepemilikan dokumen, pelaksana swakelola diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut, harus mendapat izin dari pejabat komitmen. Demikian untuk tugas melengkapi lampiran 11 kontrak pelaksanaan swakelola. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.